Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab mengatakan mereka yusabbihun, mereka sedang sholat. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu salati." Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk sholat, maka enggak usah sholat qasar, maka aku akan sempurnakan sholatku. Sholat wajib aja diqasar, malah sholat sunnahnya dikerjakan. Itu maksudnya. Kalau aku bisa sholat, maka aku akan sempurnakan sholatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 2 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab Kitabus Shalah, hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam perihal salat, dan masih di dalam bab yang ke-9, yaitu bab yang berjudul Babu Fadli Al-Jamaah wal imamah, bab kewajiban
salat berjamaah dan imam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-65 dan sekarang kita membaca hadis yang ke-66. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jum'ah wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa fi lafdhin fa amma al-maghribu wal isya'u fa wal jum'atu fa fi baitihi. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah mengerjakan salat sunnah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah salat Jumat, 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat setelah salat isya. Dalam lafaz yang lain, salat rawatib untuk salat maghrib, isya dan Jumat dikerjakan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz riwayat Bukhari dikatakan sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan bahwa Hafsah telah menyampaikan hadis kepadanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat 2 rakaat yang diringkas setelah fajar terbit. Saya ulangi, salat 2 rakaat yang ringkas setelah fajar terbit. Waktu itu merupakan waktu di mana aku tidak menemui beliau. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin. Poin pertama adalah Abdullah bin Umar. Beliau Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhuma. Bapak beliau Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi yang kedua. Kemudian beliau Abdullah bin Umar. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam, yaitu Abdullah, bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah juga bersama bapaknya. Dan beliau tidak ikut peperangan Badar dan Uhud karena masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan beliau ikut perang Khandaq atau yang disebut dengan perang Al-Ahzab. Lalu beliau disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesalehan dan juga disaksikan oleh teman-teman sahabat-sahabat beliau dengan kewaraan, yaitu meninggalkan sesuatu yang halal agar tidak masuk ke dalam yang haram. Imam Malik rahimahullah berkata, baqiya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah yaqdumu alaihi wufudun nas, yakni litalaqqil ilm.
sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masih hidup sampai 60 tahun. Beliau senantiasa didatangi oleh orang-orang untuk belajar ilmu agama. Artinya beliau adalah ahli agama. Beliau adalah ahli agama. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana syadidat taharri wal ihtiyat fi fatwahu. Beliau sangat berhati-hati dan sangat cermat, tidak mudah berfatwa. Beliau sangat hati-hati di dalam berfatwa. Kemudian beliau wafat di Makkah, di kota Makkah pada tahun 73 Hijriyah. Wafat di kota Mekah pada tahun 73 Hijriyah. Taib. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mengerjakan sholat sunnah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat sunnah yang beliau pernah kerjakan adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, yaitu setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat Jumat, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Dalam lafaz yang lain dikatakan, adapun sholat sunnah setelah sholat maghrib, isya dan Jumat dikerjakan di rumah beliau. Artinya Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan ba'diyah Jumat setelah di rumah beliau, bukan di dalam masjid. Dalam lafaz Imam Bukhari dikatakan sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Hafsah telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifatain ba'da ma yatlu'ul fajr. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat yang ringkas, maksudnya tidak terlalu lama tetapi ringkas, sederhana setelah fajar terbit. Waktu itu merupakan waktu di mana aku, yaitu di sini Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata di mana aku, yaitu Hafsah, tidak menemui beliau. Artinya tidak masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Hafsah binti Umar, dan beliau adalah saudari kandungnya dari Abdullah bin Umar, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya suami Hafsah yang bernama setelah meninggalnya suami Hafsah, karena suami Hafsah terbunuh saat sesudah terluka di peperangan Uhud. Maka Hafsah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah mertua Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah mertua Rasulullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma seorang wanita yang cerdas, memiliki kecerdasan, dan
Beliau wafat di bulan Jumadil Ula pada tahun 41 Hijriyah. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-67. Karena hadis yang ke-66 dengan 67 hampir sama, kita nanti mengambil hukum-hukum yang kita bisa ambil dari dua hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajr wa fi lafdhin li muslimin raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada suatu salat sunnah pun yang lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada salat 2 rakaat fajar. Salat 2 rakaat fajar. Apa itu salat 2 rakaat fajar? Salat 2 rakaat fajar adalah salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Aisyah adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah binti Abi Bakar. Abi Bakar namanya Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Aisyah binti Abi Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah bin Uthman. Jadi kakek dari Aisyah radhiyallahu anha namanya Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhuma. Beliau dilahirkan dalam keadaan Islam. Artinya Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, kemudian istri dari Abu Bakar As-Siddiq Asma juga masuk Islam, dan lahirnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah wafatnya Khadijah, sebelum beliau menikahi Saudah. Jadi Khadijah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu beliau menikahi Aisyah. Aisyah beliau nikahi setelah wafatnya Khadijah dan sebelum beliau menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saat dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur Aisyah 6 tahun, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, lalu baru digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur Aisyah 9 tahun, dan waktu itu beliau sudah berada di kota Madinah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah 18 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah 18 tahun. Kemudian beliau afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, kata Imam Az-Zahabi. Wanita yang paling pintar agama Islam secara mutlak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Aisyata 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan, berarti dari mulai Hawa sampai perempuan terakhir, itu seperti perumpamaan makanan tharid di atas seluruh makanan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggabungkan dengan hadis yang berbunyi kamula minar rijali katsir
walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am. Yang artinya yang sempurna dari para lelaki banyak, para nabi, para rasul dari para lelaki, dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian keutamaan Aisyah di atas para wanita seperti keutamaan makanan tharid di atas seluruh makanan. Dan makanan tharid, kata Imam Al-Munawi rahimahullah, yaitu an yathrudal khubza bimaraqil lahm. Maksudnya adalah makan roti dengan air kuah daging. Makan roti dengan air kuah daging, dan kadang-kadang dagingnya juga ada. Itu makanan yang terdahulu, yang paling mewah di zamannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha lebih utama dibandingkan seluruh wanita, seperti sebagaimana makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mengatakan tidak ada satu sholat sunnah pun yang diperhatikan, yang lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada sholat 2 rakaat fajar. Dan yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat fajar adalah sholat sebelum subuh. Kemudian yang dimaksud dengan sholat sunnah adalah sholat-sholat yang rawatib, yang mengiringi antara sholat wajib dan sholat sunnah. Antara sholat wajib dan sholat sunnah, maka disebut dengan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah disebut juga dengan kata sholat nafilah atau sholat nawafil. Apa arti nafilah atau apa arti nawafil? Nafilah artinya adalah tambahan, karena dia tambahan dari sholat-sholat wajib. Kemudian apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya? Maksudnya adalah lebih baik daripada harta di dunia dan juga seisi dunia. Apa saja yang merupakan harta di dunia, maka 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan harta yang ada di dalamnya. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari 2 hadis ini. Yang pertama, sholat sunnah kapan masuk waktunya dan kapan keluarnya. Sholat sunnah kapan masuk waktunya dan kapan keluarnya. Perhatikan baik-baik. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama dari mazhab Hambali yang mempunyai kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan kullu sunnatin qabla as-salati fa waqtuha min dukhuli waqtiha ila fi'lis salah. Setiap salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib, setiap salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib, maka waktunya adalah dari masuk waktu salat sampai mengerjakan salat tersebut. Dari masuk waktu salat sampai mengerjakan salat tersebut. Wa kullu sunnatin ba'daha fa waqtuha min fi'lis salah ila khuruji waqtiha. Adapun salat sunnah setelah salat wajib, maka waktunya adalah setelah mengerjakan salat wajib sampai habis waktunya,
sampai habis waktu sholat wajib. Saya beri contoh nih, kita tadi sholat maghrib, maka waktu sholat sunnah ba'diyah maghrib dari mulai setelah selesai sholat maghrib sampai isya, sampai masuk waktu sholat yang lain sampai isya. Contoh yang lain lagi, sholat qabliyah subuh, waktunya kapan? Dari mulai masuk waktu sholat sampai mengerjakan sholat subuh. Dari mulai azan subuh sampai mengerjakan sholat subuh. Taib. Waktu sholat sunnah sebelum zuhur, dari mulai azan zuhur sampai mengerjakan sholat zuhur. Waktu sholat sunnah setelah zuhur, dari mulai setelah sholat zuhur sampai kapan? Sholat isya. Nah, itulah waktu mengerjakan sholat sunnah dan kapan selesainya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga penjelasan, permasalahan selanjutnya, jumlah rakaat sholat rawatib. Rawatib itu artinya sholat yang sebelum dan sesudah sholat wajib. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Jumlah rakaat sholat rawatib. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa jumlah sholat rawatib 12 rakaat selain sholat witir. Jumlah sholat rawatib 12 rakaat selain sholat witir. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama bermadhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi jumlahnya 12 pendapat yang kita kuatkan. Coba kalau kita hitung tadi hadis. Di sini disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 sudah. 2 rakaat setelah zuhur, 4. 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Apa lagi? 4 rakaat sebelum zuhur. Taib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat Bukhari 4 rakaat. Kalau kita lihat hadis-hadis yang kita baca tadi, tidak ada 4 rakaat sebelum zuhur. Betul tidak? Betul. Lalu dari mana 4 rakaat itu? Ada riwayatnya. Riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadat." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi 4 rakaatnya, 2 rakaat tambahannya itu dari hadis ini. Berarti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Jadi pendapat yang dikuatkan adalah 12 rakaat. Nah, kemudian hukum sholat rawatib. Sholat rawatib tadi apa artinya? Sholat sebelum dan sesudah sholat wajib.
hukum sholat rawatib saat safar. Saat safar. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan hukum sholat rawatib saat safar adalah tidak dianjurkan dan artinya dimakruhkan seorang musafir untuk sholat rawatib, sholat sunnah sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan. Apa tadi? Tidak dianjurkan, dimakruhkan mengerjakan sholat rawatib saat safar, sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib. Pada ikhwah, adapun sholat sunnah mutlak, bukan sholat rawatib. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang bebas. Mutlak itu artinya bebas. Maka boleh mengerjakannya. Misalkan pian saat safar, kemudian turun sejenak, ingin sholat 2 rakaat, boleh. Ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa amman nawafilul mutlaqah faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluha fis safar. Adapun salat-salat sunnah mutlak, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengerjakannya saat safar. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau mengerjakan salat sunnah, apa tadi namanya? Salat sunnah mutlak. Yang kita bicarakan salat sunnah rawatib. Jadi kalau salat sunnah rawatib dimakruhkan mengerjakan saat safar. Adapun salat sunnah mutlak yang bebas, tidak ada batasan, maka boleh mengerjakannya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa qad ittafaqal ulama'u ala istihbabin nawafilil mutlaqah fis safar. Para ulama telah bersepakat dianjurkannya mengerjakan salat-salat sunnah mutlak saat safar. Saat safar. Dalilnya apa yang disebutkan oleh penulis kitab Umdatul Ahkam saat bab menghadap kiblat. Nanti kita akan baca hadisnya. Ya, jadi dalilnya banyak bolehnya sholat sunnah mutlak. Apa namanya? Sholat sunnah mutlak. Ya, bolehnya sholat sunnah mutlak saat safar. Adapun sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, dan pendapat yang kita kuatkan apa tadi? Dimakruhkan. Ya. Dimakruhkan mengerjakan sholat sunnah rawatib saat safar. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ali bin Al-Husain, Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id bin Jubair. Dan ini adalah pendapatnya juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa dalil kemakruhannya? Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab. Beliau bercerita, sahibtu ibn Umar fi tariq Makkah. Hafsah binti Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab.
Beliau berkata, aku pernah membersamai Abdullah bin Umar saat safar menuju kota Mekah. Fasalla lana dhuhra raq'atain. Lalu beliau salat mengimami kami salat zuhur 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau menghadap kepada kami. Lalu kami pun menghadap kepada beliau. Sampai akhirnya beliau duduk dan kami pun duduk bersama beliau. Kemudian setelah itu beliau melihat orang-orang berdiri. Setelah sholat orang-orang berdiri lagi. Lalu beliau bertanya, ma yasna'u haula? Mereka yang sedang berdiri itu ngapain? Lalu Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab mengatakan, mereka yusabbihun, mereka sedang sholat. Maka Abdullah bin Umar berkata, lau kuntu musabbihan la atmamtu salati. Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk sholat, maka enggak usah sholat qasar. Maka aku akan sempurnakan sholatku. Sholat wajib aja diqasar, malah sholat sunnahnya dikerjakan. Itu maksudnya. Kalau aku bisa sholat, maka aku akan sempurnakan sholatku. Nah itu. Ya bena akhi, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wahai anak saudaraku. Ini berarti keponakan beliau. Aku pernah membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam saat safar. Falam yazid ala raka'atain hatta qabidahu Allah. Maka beliau tidak pernah menambah kecuali sholat 2 rakaat saat safar sampai Allah mewafatkan beliau. Artinya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, ya, dan tidak ada qabliyah ba'diyah. Sholat isya 2 rakaat, tidak ada qabliyah ba'diyah. Itu yang aku dapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wahtu Abu Bakrin falam yazid ala raka'atain hatta qabidahu Allah. Dan aku membersamai Abu Bakar setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Khalifatul Rasulillah yaitu Abu Bakar. Kemudian Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab membersamai Abu Bakar sampai wafat beliau tidak pernah menambah kecuali sholat 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Tidak ada qabliyah ba'diyah. Wa sahibtu Umar falam yazid raka'atain hatta qabidahu Allah. Dan aku membersamai Umar bin Khattab ketika beliau bersamai. Maka beliau tidak menambah kecuali 2 rakaat sampai beliau wafat. Tsumma sahibtu Utsman. Lalu aku membersamai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Falam yazid ala raka'atain hatta qabidahu Allah. Beliau tidak menambah di atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian beliau membaca ayat surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah dimakruhkan mengerjakan salat apa? Salat rawatib saat safar. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan walam yunqal anhu ahadun annahu shalla ma'aha syai'an. Tidak pernah seorang pun menukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sholat saat safar disertai dengan sholat rawatib. Tidak pernah. Wa ibnu Umar kana a'laman nas bisunnah wa atba'ahum laha. Abdullah bin Umar orang yang paling
paham tentang sunnah dan paling getol mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mengerjakan salat rawatib saat safar kecuali salat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Nah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Atau kita baca dulu perkataan Ibnu Taimiyah. Sebelum dibaca silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi saat safar diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah apa namanya? Mutlak. Sedangkan mengerjakan sholat sunnah rawatib maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sholat yang 4 rakaat saja saat safar dikosor menjadi 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat dikosor. Lalu kok bisanya mengerjakan salat sunnah rawatib? Kalau seandainya salat sunnah rawatib boleh, maka menyempurnakan salat wajib lebih utama. Nah, gitu pemikirannya ya. Taib. Sekarang salat sunnah dikerjakan di malam hari atau di siang hari? Apakah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Ataukah boleh 4 langsung? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama, wallahu alam, yang lebih afdal salat sunnah di malam hari atau di siang hari adalah mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya, Babu ma ja'a fit tatawwu'i masna masna. Bab mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Dan inilah pendapatnya Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Jabir bin Zaid radhiyallahu an, dan Ikrimah serta Az-Zuhri rahimahumullahu ta'ala. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ma adraktu fuqaha'a ardina illa yusallimuna fi kulli ithnataini minan nahar. Tidaklah aku pernah mendapati ahli fikih di negeri kami, yaitu di kota Madinah, karena beliau Al-Ansari, melainkan mereka salam di setiap 2 rakaat dalam sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Jadi beliau salam setelah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat jika dikerjakan di malam hari mereka salam. Kemudian setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadis, idza hamma ahadukum bil amr falyarka' raka'atain min ghairil fardhah. Jika salah seorang dari kalian sedang galau, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Ya, hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat wajib. Jadi para ikhwah, sholat sunnah di siang hari dan di malam hari sholatnya dikerjakan bagaimana? 2 rakaat
salam. 2 rakaat, salam. Dalilnya, salah satu dalilnya hadis Abdullah bin Umar. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat selain Bukhari dan Muslim, salatul laili wan nahari masna masna. Salat dikerjakan di malam hari dan siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau riwayat Bukhari Muslim bunyinya salat yang dikerjakan di malam hari 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi dalam riwayat selain riwayat Bukhari dan Muslim, salat yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, bisa dimaklumi ini. Baik. Nah, pendapat yang lebih kuat apa tadi? Al-afdal, yang paling utama, salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau ada orang salatnya di siang hari 4 rakaat sekaligus, boleh tidak? Boleh. Kadang-kadang boleh. Bina semangat loh, ya, 2 rakaat, 4 rakaat sekaligus, boleh. Kemudian begitu pula sholat malam, boleh untuk menggabung, ya, 4 rakaat, kadang-kadang boleh, kadang-kadang. Tapi nanti itu kita bicarakan pada waktu sholat malam. Baik. Permasalahan selanjutnya, berapakah sholat sunnah setelah sholat Jumat? Berapa rakaat sholat sunnah setelah sholat Jumat? Maka wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa dia bisa memilih, boleh memilih. Sholat setelah sholat Jumat bisa mengerjakan 2 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, ya, pada hadis yang ke-66. Kemudian bisa juga 4 rakaat. Nah, jadi 2 boleh. Ya. Salat ba'diyah Jumat bisa 2 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, bagaimana dalam riwayat ini dalam kitab dinukilkan dalam kitab Umdatul Ahkam, bisa juga 4 rakaat. 4 rakaat tadi ngerjakannya bagaimana? 2 berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah sholat Jumat ada sholat sunnah qobliyahnya? Apakah sholat Jumat ada sholat sunnah qabliyahnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah sholat Jumat tidak memiliki sholat qabliyah. Dan ini mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang terjadi di tengah-tengah kita yang mengaku bermazhab Syafi'i, ya, ada qabliyahnya. Kemudian mazhab kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah belum tetap satu hadis pun dari Nabi Muhammad SAW bahwa sholat Jumat ada qabliyahnya, baik itu dari ucapan beliau atau dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya. Kalau ada orang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, lalu ia ingin mengerjakan sholat sunnah, boleh tidak? Maka jawabannya boleh.
berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Artinya tidak ada qabliyah Jumat. Akan tetapi kalau orang masuk masjid lalu dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik ke atas mimbar. Boleh tidak? Boleh. Qabliyahnya tidak ada. Tapi sholatnya ketika ia masuk masjid sebelum Jumatan sampai imam naik ke atas, khatib naik ke atas mimbar, maka pada saat itu boleh dia sholat. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasal," siapa yang mandi, "tsumma atal jumu'ah," lalu dia mendatangi salat Jumat, "fa sallama qudiralah," lalu dia salat apa yang ditakdirkan untuknya, salat, hatta yafrugha min khutbatihi, tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, lalu dia diam sampai imam selesai khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ah, lalu si makmum tadi salat bersama imam, bersama khatib tadi. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampuni dosanya antara dia dengan satu Jumat yang akan datang. Artinya kalau dia berjalan sepekan, maka dosa sepekan itu panjangnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu thalathati ayyam, dan tambah lagi 3 hari berarti 10. Nah ini jadi menunjukkan bahwasanya siapa yang mandi lalu dia mendatangi sholat Jumat, lalu dia di masjid tersebut yang didirikan sholat Jumat, sholat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus seperti itu sampai imam khatib menyelesaikan khutbahnya, lalu sholat bersama imam, diampuni dosanya antara ia dengan Jumat yang lain, dan kemudian kelebihan 3 hari, artinya 10 hari. Mana yang lebih utama, sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah dianjurkan sholat sunnah ratibah di rumah. Sholat sunnah ratibah qabliyah ba'diyah di rumah, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, afdalus salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Salat seseorang yang paling utama adalah salatnya di rumah kecuali salat wajib. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis, sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Salatlah di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini hadis berarti tidak ada sholat di sisi kuburan. Nah, saya heran sekarang nih, ya, hadis sejelas ini mengapa kada paham-paham? Ya, tidak ada sholat di sisi kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sholatilah di dalamnya. Berarti kan diperintahkan untuk memperbanyak sholat di kubur. Di rumah, jangan di kuburan. Ya. Nah, kemudian para ikhwah, apa sebab sholat sunnah di rumah lebih afdal dibandingkan sholat sunnah di masjid? Rawatib, ya. Maka jawabannya, sholat di rumah lebih afdal dibandingkan sholat rawatib di masjid karena aqrabu ilal ikhlas, lebih dekat dengan keikhlasan. Kalau di masjid supan, ya, supan tidak sholat qabliyah ba'diyah. Wa ab'adu minar riya, lebih jauh dari sikap riya.
dan ia adalah amalan rahasia. Sedangkan mengerjakannya di masjid berarti terang-terangan dan rahasia lebih afdal. Ya, lebih afdal. Hikmah dari pensyariatan salat sunnah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, para ulama berkata, al-hikmatu fi syar'iyatin nawafil, hikmah dalam pensyariatan salat sunnah, takmilul faraidhi biha in urida fiha naqs, in arada fiha naqs, penyempurnaan salat-salat wajib dengan salat sunnah itu. Jika di dalam salat-salat wajib ada kekurangan, maka disempurnakan dengan salat sunnah. Ya. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada perkataan sering saya ulang-ulang tentang sunnah-sunnah ini. Saya dapatkan dari Syekh Ziyad Akram Ziyad Al-Abbadi. Beliau mengatakan gini, atau Syekh Musa Al-Nasr, saya lupa. Yang jelas muridnya dari Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan begini, kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah, wan nasul yaum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Para sahabat Nabi mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang hukumnya sunnah tidak wajib, karena dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena dia adalah ajaran Rasulullah SAW, sunnah. Jadi para sahabat mengerjakan sholat sunnah, sholat yang tidak wajib, karena dia sunnah. Sunnah yang kedua maksudnya apa? Ajaran Rasulullah. Ya, para sahabat mengerjakan sholat sunnah, amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, karena amalan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang kedua maksudnya apa? Ajaran Rasulullah SAW. Nah, kebalikannya, orang sekarang yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Orang sekarang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasulullah, karena hanya dianggap amalan ini hukumnya sunnah. Paham nih? Atau pian bingung? Paham gak dak? Paham lah. Nah, contoh jenggot. Bagi siapa yang berpendapat sunnah, ya panjangkan, meskipun seperti tusuk sate, panjangkan aja. Sunnah dia. Jangan tinggalkan sunnah karena hanya hukumnya sunnah, karena ini sunnah Rasul, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Apa kekhususan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Apa kekhususan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Yang pertama, kekhususan sunnah sholat sunnah sebelum subuh adalah dapat atau disyariatkan dikerjakan saat safar atau saat mukim. Tetap disyariatkan mengerjakannya saat safar atau saat mukim. Nah, yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kekhususan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga, dikerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan ringkas, tidak terlalu lama, ringkas. Yang keempat,
Salat sunnah sebelum subuh, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kelima, nah ini nih ngalih nih, yang kelima nih. Disunnahkan mengerjakan disunnahkan setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh ya rebahan. Nah, ini kada bangun kena pian nih ya, sunnahnya ini kada bangun kena rebahan di atas bagian badan yang kanan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu hadis riwayat Bukhari. Aisyah bercerita, karena Nabi SAW idza shalla raka'atil fajr thum ittaja ala shiqqihil ayman. Adalah Rasul SAW jika telah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidur di atas bagian tubuh yang kanan seperti ini. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia sunnah hukumnya ataukah dia syarat, ya, yang jelas khilaf di antara ulama. Kalau Anda mengerjakan, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa guring setelah 2 rakaat sebelum subuh itu bagi yang tahajud semalaman. Yang guring semalaman jangan guring imbah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bagi yang tahajud ya silahkan ya. Ini para ikhwah, karena mau mengerjakan sunnah ini ya hanya sekedar hendak memadar, akhirnya terlambat sholat subuh ya. Padahal Rasulullah SAW mengerjakan sholat ini karena apa? Tahajud semalaman ya, capek, atau minimal beliau bangun di sepertiga malam terakhir, sholatnya pun lama, nabian guringnya lawas ya. Maka itu pendapat yang lebih dikuatkan. Tapi permasalahan terakhir, apakah guringnya ini di rumah atau di masjid? Wah, kalau digawi guring di masjid itu lumayan tuh, pemandangan bagus nih. Ini sunnah mana lagi ajarnya ya, ajaran Wahabi pulang ya. Dan itu dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, wa dhahaba ba'dus salaf, sebagian ulama salaf yaitu para sahabat berpendapat, ila istihbabiha fil bait dunal masjid, dikerjakan guring setelah 2 rakaat sebelum subuh itu di rumah, bukan di masjid. Dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian wa huwa mahkiyun an Ibnu Umar wa qawwahu ba'du syuyukhina bi annahu lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fil masjid. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa para syekh kami, guru-guru kami tidak pernah menukilkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakannya itu di dalam masjid ya, di dalam masjid. Wa sahha 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yahsibu man yaf'aluhu fil masjid, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Dan disahihkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau melempari dengan batu orang yang guring di masjid setelah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu dia. Kemudian ada guring di masjid ya. Karena kalau ada orang cuma baca hadis dan tidak pakai guru, guringnya di masjid. Hadisnya adanya riwayat Bukhari ya pulang. Nah, padahal ada pembicaraan di antara para ulama akan hal itu. Itulah bahayanya belajar sendiri tanpa guru. Hukum sholat 2 rakaat sebelum subuh.
Maka jawabannya adalah dianjurkan, tidak diwajibkan. Karena ada mungkin yang berpendapat sholat 2 rakaat sebelum subuh kan dikerjakan oleh Rasulullah di dalam mukim atau dalam keadaan safar. Nah, makanya sebagian orang berpendapat dia wajib. Dan itu pendapat para ulama. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi wallahu alam pendapat jumhur mengatakan bahwasanya dia adalah apa? Sunnah. Ada hadis saya pernah baca di sebuah masjid. La tad'u raq'atail fajr. Jangan tinggalkan oleh kalian 2 rakaat sebelum subuh. Walau taratkumul khailu. Meskipun kalian diusir oleh onta. Artinya ditendangi oleh onta, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Taib. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita bab tentang keutamaan dan kewajiban sholat berjamaah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas babul adzan, bab tentang adzan. Jadi bab baru ya, bab baru. Biasanya bab baru ini tambah semangat, dan ulun lihat nih jamaah sudah mulai semangat hadir di masjid ya. Cuma duduknya benar masih lagi bersandar, karena mengantuk, tangan. Ya, kasihan kadang-kadang. Taib. Lebih utama mana? Salat tahiyatul masjid atau qabliyah? Karena kadang takut telat mengerjakan keduanya, keburu waktu iqamah, dan apakah boleh digabung salat tahiyatul masjid dan salat qabliyah? Jawabannya adalah lebih baik dikerjakan sholat qabliyah, dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Karena sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu adalah sebuah keadaan. Tidaklah masuk seseorang ke dalam masjid dan sebelum duduk kecuali sebelumnya sholat 2 rakaat. Jadi dia itu sholat dalam sebuah keadaan. Makanya disebutkan oleh para ulama sholatun dzatus sabab, sholat yang ada sebabnya. Jadi lebih utama sholat qabliyah, dan itu sudah mencukupi sebagai sholat tahiyatul masjid. Baik, boleh nggak digabung niatnya 2? Boleh. Lalu apa kaedah menggabung 2 ibadah 1 perbuatan? 2 ibadah 1 perbuatan. Kaedahnya gini, ada 2 kaedahnya. Yang pertama, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Ya, bukan ibadah yang berdiri sendiri. Seperti ada orang subuh-subuh sholatnya 2 rakaat sebelum subuh, imbah 2 rakaat sebelum subuh, kada sholat subuh lagi sih. Ketika ditanya, kenapa tidak sholat subuh? Ku gabung tadi. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuh ku gabung. Nah ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 2 rakaat sebelum subuh sholat tersendiri, sholat subuh sholat tersendiri. Nah itu maksudnya, tidak boleh menggabung ibadah yang merupakan ibadah tersendiri. Ya, ibadah tersendiri. Itu kaedahnya. Bukan berarti ini sunnah, ini wajib, kada boleh digabung. Bukan. Sebagian orang kan berpendapat seperti itu. Ya. Yang boleh, yang tidak boleh adalah sholat itu ibadah itu ibadah tersendiri. Nanti masuk dalamnya puasa, masuk dalamnya mandi junub, mandi sholat Jumat, masuk di dalamnya sholat. Ya. Contoh yang lain lagi puasa. Syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Ibadah itu bukan ibadah yang tersendiri.
Syarat yang kedua adalah ibadah itu tidak ikutan sebelumnya. Seperti seperti puasa Syawal. Tidak ikutan sebelumnya. Puasa Syawal ikutan puasa Ramadan. Kan hadisnya begitu. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa bulan Ramadan lalu kemudian ia ikutkan dengan puasa Syawal, berarti puasa Syawal ikutan puasa Ramadan. Nah ini nggak bisa digabung, seperti mengqadha puasa Ramadan plus berpuasa sunnah Syawal, nggak boleh. Kenapa? Karena puasa sunnah Syawal ikutan puasa Ramadan. Paham ini ya para ikhwah? Berarti boleh menggabung antara dua sholat tahiyatul masjid dengan qabliyah. Lalu yang diniatkan bagaimana? Nah, niatnya ada dua cara. Niatnya dua-duanya diniatkan dalam hati. Sholat qabliyah dan sholat tahiyatul masjid. Dapat dua pahala. Atau niatnya satu yang paling utama. Seperti sholat qabliyah dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Nah nanti ini kan tanggal 2 Muharram nih, ada 10 Muharram ya. 10 Muharram itu kira-kira tanggal berapa? Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu tanggal 9 dari Agustus. Nah ada orang berpuasa 10 Al-Muharram, misalkan bertepatan dengan hari Senin, misalkan. Bagaimana? Boleh nggak digabung niatnya? Puasa hari Asyura dengan puasa hari Senin. Ambil kaidah tadi. Apa kaidah yang pertama? Bukan ibadah tersendiri. Yang kedua bukan ikutan dari ibadah sebelumnya. Maka jawabannya boleh. Mengapa? Karena dia bukan ibadah puasa tersendiri, bukan. Ya. Berarti boleh digabung antara sholat puasa hari Asyura dengan hari Senin. Ya, wallahu a'lam. Niatnya antara dua tadi pilih biar. Dua-duanya diniatkan atau ambil salah satunya dan itu sudah mencakup dua-duanya. Allahu a'lam. Ada juga yang menyebutnya sholat rawatib 10 rakaat yang bedanya 2 rakaat sebelum zuhur. Sahihkah riwayat tersebut? Dan samakah keutamanya dengan yang 12 rakaat apabila kita mengerjakannya? Karena banyak masjid saat zuhur waktu iqamahnya pendek. Maka jawabannya iya. Itu ada pendapat tadi di antara para ulama rahimahumullah ta'ala ketika kita bicarakan jumlah sholat sunnah rawatib. Ya, itu ada pendapat, yaitu pendapatnya pendapatnya mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i bahwa sholatnya cuma 10 rakaat. Sholat sunat rawatibnya cuma 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumah, 2 rakaat setelah isya di rumah, 2 rakaat sebelum subuh. Itu saja. Ya. Jadi pahalanya gimana? Pahalanya sama. Ya. Pahalanya sama dalam artian sama di sini mendapatkan dijanjikan dibangunkan rumah di surga. Tapi yang 12 rakaat mungkin rumahnya lampunya emas. Yang 10 rakaat mungkin rumahnya lampunya perak. Nah, terserah aja lagi. Kan Ustadz Firanda pernah cerita di sini. Perkataan yang paling saya ingat tentang indahnya surga waktu itu adalah dukhulul jannah birahmatillah. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah.
wa darajatul jannah, dan tingkatan surga bi fadlin minallah, dengan keutamaan amalan-amalan sunnah. Nah, beda. Itu yang membedakan. Ya, wallahu a'lam. Apa arti istilah sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah? Artinya adalah sholat sunnah berarti tidak wajib, perintah yang diperintahkan oleh syariat yang tidak keras, jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Itu arti sunnah. Muakkadah apa? Selalu dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan, tapi dia tidak wajib. Seperti apa? Sholat yang 12 rakaat tadi, ya, itu disebut dengan sholat sunnah muakkadah. Ghairu muakkadah apa? Seperti 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu ghairu muakkadah. Kadang Rasul kerjakan, kadang Rasul tidak kerjakan. Ya, arti muakkadah itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah meskipun tidak wajib. Di antaranya 12 rakaat sholat rawatib. Bisa dipahami ini? Nah, wallahu a'lam. Bolehkah memakai obat penumbuh jenggot? Boleh. Karena boleh kalau yang memakainya laki-laki. Mun bebinian jangan. Ya, karena asal hukum laki-laki berjenggot, boleh. Dan bolehkah wanita memakai injeksi pemutih atau suntik putih? Jawabannya, jika untuk permanen tidak boleh. Jika untuk sesaat, ya, disuntik 5 menit peputih, bahte behirang pulang, boleh. Maksudnya jika untuk permanen tidak boleh, kalau untuk sesaat boleh. Ya. Tetapi yang paling utama para ikhwah, mun sudah putih tuha, sudah terima hai sudah. Mun sudah putih tuha, terima hai sudah. Itu Bang, Allah Subhanahu wa taala bertakdir sudah. Ya. Dan saya sering berpikir, kalau kebahagiaan itu dengan harta dan rupa, maka niscaya wanita yang super kaya dan super cantik paling bahagia. Ternyata mendapatkan istri yang super kaya dan super cantik ternyata cerai. Berarti menunjukkan kebahagiaan bukan dengan rupa dan harta. Banyak loh artis-artis cantik, tinggi kayak tiang listrik semampai, ya, putih kayak bihun, tapi nikah sebulan 2 bulan cerai. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan rupa dan harta, maka niscaya lelaki kaya dan ganteng menikah dengan perempuan kaya dan cantik akan sangat bahagia. Tetapi ternyata pada kenyataannya tidak, sebagian tidak bahagia. Bahkan sampai taraf bercerai. Karena ukuran kebahagiaan bukan senang. Ukuran kebahagiaan adalah nyaman, tenang di dalam hati. Saya sering mengatakan al-mut'atu laisatis sa'adah. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Senang punya rumah megah, mobil mewah, rumah di atas 10.000 meter persegi, ada helikopter tingkat 5,
kolam renang 10, ternyata tidak bahagia. Buktinya tidak bahagia, mencari kebahagiaan dengan minum khamar, berjudi, bahkan stres sampai bunuh diri. Berarti seperti yang kita sebutkan, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Bahagia itu tenang hati, puas dengan pemberian Allah, ridha dengan keputusan Allah, beriman atas takdir Allah, itu bahagia. Irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, maka engkau menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Laisal ghina an kathratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya materi, akan tetapi kekayaan adalah kebahagiaan hati. Itu orang yang kaya. Banyak buktinya, yang diluaskan rezekinya, dipanjang, dicantikkan wajahnya, ternyata tidak bahagia. Karena itu bukan ukuran kebahagiaan. Wallahu a'lam. Wah, ini yang bisa sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jadi pihak media dari Masjid Al-Faruq buat pengumuman untuk pekan depan masuk bab baru, yaitu bab azan. Bab baru yaitu bab azan. Dan kemudian sudah mulai banyak yang hadir, maka ajak kawan-kawan yang lain yang bisa berhadir, terutama yang di kompleks ini terutama ya. Nah, wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.